merindukan air. Begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi kita katakan, seperti rusa merindukan air. Amin. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku, begitulah jiwaku merindukan Engkau, merindukan Engkau. Ku berharap hanya padamu, hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari kita nyatakan, kita katakan dengan segenap hati. Seperti rusa, oh merindukan air, merindukan air. Begitulah jiwaku Tuhan, begitulah jiwaku merindukan Engkau, merindukan Engkau. Kita hanya menaruh harap kepada Dia. Ku berharap hanya pada Yesus, hanya kepadamu. Sembah, sembah Dia. Ku sembah Kau Allah, Tuhan dan Rajaku. Sebab Kau sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kita bangkit berdiri, katakan Kaulah sungai
jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Katakan Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Katakan Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku, yang mengalir segarkan jiwaku. Kami mau nikmati aliran-aliran sungai itu Tuhan. Oh, karena Engkau Yesus pengharapanku. Amin Tuhan. Aku sembah Kau dengan segenap. Sekali lagi kita katakan Kaulah sungai, sungai kehidupanku, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Biarlah mulut kita tidak berhenti untuk memuji dan menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Ibu Pengelola akan berdoa mengawali acara ibadah kita pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami ingin nikmati sungai kehidupan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Amin. Ya Allah. Oh. Terima kasih. Amin. Ya. Ya Allah. Amin. Amin. Ya. Dalam Engkau, dan Engkau Allah yang memberkati setiap pribadi kami pada saat ini ya Tuhan, untuk kami bebas memuji Engkau, bebas memuliakan Engkau, dan Engkau Allah yang memberkati setiap pribadi yang hadir pada saat ini, di rumah pun ya Tuhan. Yang penting hati mereka sungguh-sungguh terarah kepada Engkau, tidak bermain-main karena mungkin tidak dilihat oleh orang lain, tapi hati mereka benar-benar tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Takut akan Engkau menjadi bagian kami semua yang ada di tempat ini ataupun di rumah kami masing-masing. Engkau yang menyucikan, menguduskan kami, dan kami tetap konsen pada Engkau saja. Baik dalam puji-pujian kami akui keagungan kebesaran nama-Mu. Baik dalam mendengar firman-Mu, Roh Kudus tetap mengurapi kami semua, sehingga kami tidak melewati berkat-berkat firman begitu saja. Tapi kami dengar, kami melakukan
dan kami taruh dalam hati. Amin. Jadi bekal-bekal senjata dalam hidup kami menghadapi peperangan-peperangan rohani dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, semua pelayan-pelayan yang sudah mempersiapkan diri, tetap urapi, kuasa roh Allah tetap menaungi kami semua, pelayan-pelayan yang terlihat di mimbar ataupun yang mungkin di belakang mimbar yang tidak terlihat tapi sudah berkarya. Engkau memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami percayakan semua ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, juga yang ada di rumah, yang ikut beribadah menyaksikan ibadah kita kesempatan saat ini. Bukan hanya menyaksikan, tetapi mengikuti dan menikmati. Itu ada hal yang luar biasa. Karena di dalam nama Tuhan Yesus, kita memperoleh kemenangan. Kita akan tetap memuji nama Tuhan, meninggikan dan mengagungkan namanya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kekuatan. Amin. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, amin, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Oh, bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Yuk kita bangkit katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Kita yang rindu berkemenangan, pujikan ini. Amin. Amin. Haleluya. Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan, oh siapa dapat melawan? Amin. Melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa di dalam darahnya. Haleluya. Amin. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak, oh bilurnya sungguh heran. Bilurnya
membawa asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh darah Yesus. Bilurnya sungguh heran. Amin. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh darah Yesus tertolong. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh, sekali lagi, asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh darah Yesus tertolong. Amin. Firman Tuhan katakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang engkau inginkan. Saya percaya, ingin hati kita adalah ketika kita datang di rumah Tuhan, ada kesenangan, ada kegirangan. Dan ketika hadirat Allah bekerja, kita boleh dibebaskan, kita boleh dimenangkan, dan kita boleh disembuhkan. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Allah ada di sini. Amin Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami mau nikmati kebebasan, kesembuhan, dan kemenangan. Amin. Haleluya. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang kau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang kau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Oh, mari puji dan sembah Tuhan. Bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Oh, hatiku senang, hatiku girang. Amin. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang kau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Tuhan. Bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Mari puji dan sembah Tuhan. Bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh. Sekali lagi, mari puji dan sembah Tuhan. Bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Saudara yang dibebaskan dan disembuhkan, boleh beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya tidak melihat sepenuhnya wajah saudara karena tertutup masker, tapi saya merasakan sukacita yang ada dalam saudara. Karena ketika kita bebas, ketika kita sembuh, ketika kita menang, kita boleh menjadi gereja Tuhan yang bangkit. Ketika kita mau, kita tidak mau di sini, tetapi kita mau di sana. Melakukan apa kita di sana? Ada pujian yang memberkati kita. Waktu gereja Tuhan bangkit di akhir zaman, kita mau bangkit di sana. Kita mau jadi bagian di dalamnya. Untuk bagaimana karya Allah diturunkan menjadi bagian buat kita. Amin. Waktu gereja Tuhan di akhir zaman, semua orang kudus nyenuh kuasanya. Mereka mengerjakan firman-Nya. Ku mau di sana. Oh, amin. Haleluya. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa, mengangkat hati dan tangan kita. Ku mau di sana. Untuk apa kita di sana? Oh, ku mau ikut berperang sambil bersorak. Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan
Tuhan siapkan aku. Mari kita berkata, Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ku mau di sana waktu trompet bunyi, ku mau di sana waktu musuh jatuh, ku mau di sana waktu Tuhan datang, ku mau di sana perang dimenangkan, ku mau di sana. Yuk kita bangkit berdiri umat Tuhan. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya, mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Oh haleluya Yesus. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa, yang kuatkan hati dan tangan kita, ku mau di sana. Untuk apa kita di sana? Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Oh tinggikan panji, ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku. Mari kita berkata, mari kita berkata, Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ku mau di sana waktu trompet bunyi, ku mau di sana waktu musuh jatuh, ku mau di sana waktu Tuhan datang, ku mau di sana perang dimenangkan, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang, ku mau ikut berperang sambil bersorak. Oh ku tinggikan panji Tuhanku, ku tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, Tuhan siapkan aku. Mari kita berkata, mari kita berkata, Kerajaan-Mu datang, Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ku mau di sana waktu trompet bunyi, ku mau di sana waktu musuh jatuh, ku mau di sana waktu Tuhan datang, ku mau di sana perang dimenangkan, ku mau di sana. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara tetap berdiri. Kita nanti akan ke sana. Tapi saat ini kita tetap mau berdiam diri dulu di bawah kaki Tuhan. Karena kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Untuk setiap pergumulan yang kita naikkan, terlebih dalam pergumulan melewati hari-hari yang harus kita lewati, hanya firman Allah yang menjadi jawaban di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah buktikan dengan karyanya yang ajaib. Dia datang ke dunia, dia hidup, mati buat kita, bahkan bangkit dan naik ke surga. Dan janjinya dia akan datang kembali untuk menjemput kita, supaya di mana dia berada, kita pun akan tinggal bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengingat kasih dan cinta-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Katakan sekali lagi, Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau
bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta, oh Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, Tuhan, yang ada padaku. Semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau Tuhan, oh tempatku berharap. Amin. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku, oh selamanya, selamanya Kau ku cinta, selamanya Tuhan, selamanya Kau ku cinta. Yang menyintai Dia beri kemuliaan bagi nama Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Allah. Terpuji, terpuji. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih padamu Tuhan. Saat pagi hari ini menjelang siang kami boleh kembali lagi memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya dalam kerinduan kami Yesus. Kami percaya dalam pengharapan kami hanya kepadamu ya Bapa. Kami datang hanya kepadamu lah kami memuji dan membesarkan nama-Mu Yesus. Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber buat kehidupan kami. Dan Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan sampai saat ini. Kalau kami ada, sebagaimana kami ada, ini berkat lawatan daripadamu. Ini berkat kemurahan, kemuliaan, kekuasaan ikan buat kami Tuhan. Kami boleh berkumpul lagi di rumah-Mu untuk kembali mendengarkan firman-Mu Yesus. Firman yang menjadi kekuatan kami. Dan firman menjadi pedoman buat hidup kami, supaya kami juga boleh tambah hari, tambah setia, berdoa, memuji, dan membesarkan nama Engkau Tuhan. Kami percaya setiap langkah kami, setiap jalan kami, setiap waktu kami, setiap saat kami, hanya bisa berserah kepada Engkau ya Bapa. Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Firman yang kemenangan, kemurahan, kemuliaan, kekuasaan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Berkatilah Tuhan yang kami puji-pujian yang kami sudah panjatkan. Berkatilah firman yang kami akan dengar Tuhan. Kami percaya hanya Engkau ya yang menjadi segala-galanya dalam kerinduan kami Tuhan. Mari Yesus. Dan setelah juga kami akan membawa persembahan. Apa yang kami bawa, apa yang kami dapat, yang kami jalan. Ini berkat lawatan daripadamu. Ini berkat kemurahan, kemuliaan, kekuasaan daripadamu ya Tuhan. Mari Yesus, sebentar kami akan duduk diam mendengarkan kembali firman-Mu Yesus.
Engkaulah yang menjadi penjunan tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran kami ke dalam tangan pimpinan dari kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biarlah doa yang kami panjatkan ini kami serahkan semua kepada Bapa yang di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan beri yang terbaik lewat persembahkan yang akan kita beri. Nah, apa yang ada pada kita, itu kita dapatkan dari Tuhan. Apa padaku, ku dapat dari Bapa, keadaanku juga dari Tuhan. Apa ku terima, itu guna Tuhanku, dan apa yang ku terima ku berlipat ganda. Suka serta bernyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga, dan sebab ku pandang Yesus sungguh bersuka. Apa padaku, ku dapat dari Bapa. Apa padaku, ku dapat dari Bapa, keadaanku semua dari Tuhan. Apa ku buat, itu guna Tuhanku, dan apa yang ku perlu ku terima lipat ganda. Bersuka, suka serta bernyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga, dan sebab ku pandang Yesus sungguh sekali lagi katakan, apa padaku ku dapat dari Bapa. Apa padaku ku dapat dari Bapa, keadaanku juga dari Tuhan. Apa ku buat, itu guna Tuhanku, dan apa yang ku perlu ku terima lipat ganda. Bersuka, suka serta bernyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga, dan sebab ku pandang Yesus sungguh bersuka. Bersuka, bersuka, suka serta bernyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga, dan sebab ku pandang Yesus sungguh bersuka, 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 suka serta bernyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga, dan sebab ku pandang Yesus sungguh. Ku tak cari duniawi, ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga, dan sebab ku pandang Yesus sungguh bersuka. Puji nama Tuhan. Pujian sampai di sini saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Salam jarak jauh. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Yang di atas amin. Yang di rumah amin. Ya kedengeran. Puji amin. Kita bersyukur hari ini di kemurahan Tuhan kita masuk pekan kedua dalam juga rangka kita Prapaskah. Dari pelajaran yang berkati kita, lalu baharuan firman lewat karyanya ya, bagi 7 sabda Yesus ketika dia disengsarakan, itu memberi satu pandangan yang sangat luar biasa, sebab tidak ada seorang pun yang bisa seperti dia ya. Kita sudah masuk seri 2, bagaimana Yesus yang sedang ya dalam posisi yang luar biasa. Jam 9 dia disalibkan. Itu matahari pun ya luar biasa. Sekarang kan panasnya juga luar biasa ya. Malam juga panas, siang panas, apalagi dalam kondisi kesakitan ya. Kesakitan itu bukan orang sakit, kondisi yang menderita. Ya, bayangkan enggak orang lagi menderita, apalagi sudah habis darah,
ya, dari kepala terus mengucur. Demi siapa, saudaraku? Demi saudara dan saya. Amin, saudaraku? Demi kita. Nah, memang tidak ada satupun yang mampu bisa menggantikan posisi ya seperti yang Yesus lakukan. Saudaraku, kita syukur ya bantuan juga dari pemerintah setempat bantu kita untuk bersih-bersih. Ada tambah bersih lagi ya. Di sini ada, di belakang ada, wah tinggal mandi lah sekarang. Tambah bersih. Ya. Di alkesnya ya prokesnya dibantu. Jadi jangan takut ya. Buat mandi pun ada air mandi saja ya. Jadi Tuhan silakan ya untuk ya prokes kita tambah sempurna ya. Jadi marilah yang gampang-gampang kita lakukan untuk kita semua sehat ya. Tadi pagi saya renungan begini. Kita ini punya 2 tiket rupanya ya. Yang pertama tiket di dunia, keselamatan di dunia, kesehatan gitu. Yang kedua tiket keselamatan atau kesehatan yang kita perlukan, keselamatan yang kekal di akhirat. Banyak orang hanya tiket yang di dunia saja. Ya, kita perlu 2 tiket. Amin. Kita perlu sehat, selamat di dunia ya, tiba dari mana selamat begitu. Tapi jangan lupa tiket yang satu lagi. Kalau udah meninggal, tiket ini akan dibawa sampai ke yang di atas ya, sama ya, sampai ke surga. Di rumah juga. Jadi jangan hanya tiket di dunia saja, kita perlu sehat, betul. Ya, kita perlu selamat di dunia, betul. Tapi satu tiket lagi, tiket keselamatan bersama Sang Pencipta kita, Yesus Tuhan, amin. Dan sangat rindu bertemu dengan Dia. Oh, ini fotonya bohong-bohongan. Nanti luar biasa. Ya, kita perlu tiket keselamatan. Yang satu lagi. Kalau sudah tiket kesehatan, oke, nggak apa-apa. Jangan lupa kita harus punya tiket apa namanya, Saudara? Keselamatan. 2, 3. Keselamatan kekal, ya. Tinggal masuk saja. Otomatis. Namanya sudah langsung dibaca, ya, screen masuk. Ya, jadi kita perlu 2. Dan ya betul juga, kita perlu 2 tiket, ya. Jadi jangan hanya satu saja. Kita perlu tiket yang luar biasa. Nah, kita akan diingatkan lagi pelajaran pertama, ya, secara garis besar. Ketika Yesus salib bersama 2 penjahat lainnya, kata-kata yang keluar dari Yesus ini sudah babak belur ya. Dia babak belur bukan karena kejahatannya, bukan karena dosanya, tapi demi menebus manusia dari dosanya. Ya, kata yang pertama, ya Bapa. Apa suku? Ampuni mereka. Ya, kemarin ngacunya kepada kita juga ya. Ya Bapa, ampunilah saya juga, saudara. Dan orang-orang yang membenci. Ampuni. Mereka tidak tahu katanya apa yang mereka perbuat, padahal mereka tahu. Karena digelapkan oleh si iblis ya. Kemudian kata yang kedua, itu juga memberkati kita ketika posisinya yang sulit ya, dijemur matahari, ngomong lagi. Apa yang kedua, aku masih ingat? Yang kedua, hari ini juga kamu bersama aku di. Kalau dia nggak ngomong aja, nggak ngaku aja, udah lenyap lah. Makanya kalau kita punya salah, jangan malu-malu ya, ngaku sama. Kalau sama saya nggak usah ngaku, nggak apa-apa. Kita ngaku sama tuh, nggak dipermaluin ya Bu, Bapak nggak ditulis, nggak malu, nggak dipermalukan. Ya, ketika baca ini terharu luar biasa. Hampir saja, nyaris saja. Kalau dia tidak ucapkan kalimat itu, ya Yesus, ingatlah kalau engkau nanti datang sebagai raja. Berarti penjahat ini sejahat-jahatnya ada nurani rupanya. Ya, makanya kita nggak boleh hukum orang. Mungkin mereka menghina kita, biarin. Doakan saja, amin. Yesus nggak pernah ngajar dendam, nggak ada. Doakan, berkati, doakan, berkati. Hampir aja neraka. Tadinya ngaku. Bilang kau datang, ingat, hanya ingat doang.
Nggak minta lepasin, hanya buat ingat. Tapi makna ingat ini Yesus simpan luar biasa. Oh, orang ini perlu diselamatkan. Ya, jadi sampai saat ini berita keselamatan terbuka. Ya, masih terbuka. Ya, jadi kita doakan saja. Sekarang kita akan masuk perkataan Yesus yang ketiga. Mari kita akan baca sama saudara buka dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 26 dan 27. Yohanes pasal 19 ayatnya yang kita baca ayat 26 dan ayat 27. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya, yang di rumah, yang di sini, yang di atas, kiri kanan saya, semua sama-sama kita baca. Ya, 2, 3. Ketika Yesus dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." 27. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ini ada apa? Ya, ada apa ini? Ya, Yesus dalam posisi disalib di atas gunung Golgota, dia melihat waktu disalib itu yang mandangnya bukan senyum-senyum, yang benci apa? Tapi ada juga yang ingat loh posisi Yesus di atas bukit Golgota, di atas kayu salib. Yesus memandang, makanya saudara berusaha dipandang saya ya, supaya nggak kelihatan tiang ngeser kuping matanya, nggak berkat Tuhan nanti takutnya ngantuk. Ya, Yesus pandang. Ini nanti kita akan ambil poinnya ya. Penting sekali Yesus memandang saudara. Nggak semua loh Yesus pandang untuk dia dapat berkat. Tapi saya ada pada kesempatan pagi jelang siang ini, yang di rumah, yang di sini, dipandang firman Allah, diberkati semua. Baik, pandang ya. Bentar saya pandang dulu. Takutnya ada yang tidak porsi lagi. Nggak kelihatan. Ya, yang di atas puji Tuhan, yang di rumah puji Tuhan. Ya, mari. Yesus mandang, lalu dia begitu respon, begitu respect terhadap dua pribadi. Jadi kita baca. Yang satu, masih ingat tadi baca siapa? Ibunya. Siapa? Mari. Yang kedua, murid yang dikasihi. Kalau di pelajaran itu Bang, ya mungkin yang pada sekolah kita tahu ya. Murid yang dikasih ini namanya Yohanes. Siapa? Dia nggak mau menonjol. Pokoknya aku berbuat yang baik aja. Berbuat yang baik. Itu bagus juga ya, daripada nonjol namanya nggak berbuat yang baik ya. Jadi ibu ini kalau bahasa Inggris sebenarnya woman ya, perempuan, dengan Yohanes sedang memandang Yesus yang disalibkan. Yesus langsung fokus pada dua pribadi ini. Lalu ngomong apa? Ulang lagi ya. Ketika ia melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Beres ceritanya. Ayat 27. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu. Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Perkataan Yesus dalam penderitaan ini memberikan satu syarat buat kita, spirit buat kita pada pagi hari ini apa? Perhatian Yesus pada Maria yang pernah dipinjam kandungannya, ya masih ingat? Perhatian siapa? Maria dan Yohanes, ya, itu beda jauh, jadi seperti apa? Saudara dalam itu. Yohanes murid Yesus ya. Berarti kan sama saudara, Yesus, Maria, Yohanes pandang Yesus.
pandangan. Pelihara itu, jaga itu. Hai murid-murid, kalau dia ngomong murid-murid, kenapa ini? Begini ceritanya. Tahu caranya apa? Bilang ibu, umumnya orang lagi menderita, boro-boro peduli buat orang lain. Yang jelas tolonglah saya, tolonglah saya, tolonglah saya. Namanya lagi menderita. Yesus lain. Yesus lain. Dalam menderita. Inilah anak. Hai murid-murid, jaga ibu ini. Kasih tempat. Rupanya, ya, saudara dia akan tahu apa sampai ada kalimat ini harus jaga ini Maria. Maria ini udah usianya udah lumayan, ya, udah lumayan. Ya, ada menurut tafsiran Maria sudah janda saat itu. Kalau nanti baca dalam Yohanes 2, ya, jadi Yesus diundangkan bersama Maria. Umumnya kalau diundang suami istri, ya, ini nggak ada. Jadi Yesus anaknya yang nemenin Maria. Jadi menurut tafsiran tidak ada di sini, Bang. Maria pada posisi ini sudah jadi janda. Ya, rambutnya mungkin mulai memutih kayak saya begini, ya. Jadi nggak semua janda putih ya rambutnya. Yang hitam. Maksudnya udah dua warna. Terutama wajahnya udah mulai turun. Ngerti maksudnya udah turun ya? Tapi ada juga yang kencang pakai bedak kencang. Udah mulai ada penurunan. Ingatannya udah mulai menurun. Jalannya juga udah nggak kuat lagi. Itu umum. Namanya udah janda ya, lemah umum. Ya, sekali tidak menyalahkan. Ada juga janda yang kuat soalnya. Ya, tapi posisinya Yesus pada saat itu tahu ibunya ini setelah jadi janda rupanya nggak ada yang perhatiin. Rupanya tidak ada yang perhatikan. Makanya ini perkataan Yesus betapa menderitanya melihat anaknya ya secara jasmani ya menderita di atas kayu. Murid-murid yang lain pada hengkang, pergi. Maria sama Yohanes yang lain musuh-musuhnya saja yang membenci Yesus ya. Tapi Maria dan anaknya mungkin ada satu duka yang mendalam di hati Maria. Ada banyak pengalaman dengan Yesus. Kita akan lihat beberapa poin yang Yesus secara khusus kepada dua pribadi, yang pertama Maria dan yang kedua ada Yohanes di atas kayu salib. Ini bukan posisi enak loh, posisi penderitaan, dijemur, menderita, rasa sakit luar biasa. Ya, oke. Saya mau tahu alasannya mengapa Yesus ya memberi pandangan kepada dua pribadi ini. Yang pertama kita ambil Maria. Ya. Tolong baca Lukas 1 ayat 27. Ada 5 poin saya kasih. Lukas 1 ayat 27. Ini mengapa dia fokus yang hadir ini, yang di atas, yang di rumah, yang hadir. Yesus fokus sama saudara di surga, amin. Amin. Jadi jangan tidur ya, mau fokus. Berkat ya, yang di atas, yang di rumah. Tolong bacakan. Ya. 2, 3. Kepada seorang perawan yang bertunangan dan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu pertama. Kenapa Yusuf dalam pemberitaan ya memberi respek yang berlimpah karena Maria mendapat kasih karunia. Ayo kita palin Maria mendapat yang di atas, yang di rumah. Banyak perempuan baik, banyak perempuan bagus, bermoral baik, tapi dari surga mata Tuhan tertuju kepada Maria. Mungkin secara spesifik Tuhan yang atau bagian yang enggak juga.
Nanti saya kasih rahasianya. Kalau pengen dapat kasih saya ingin dapat kasih karunia. Jawab dulu. Saya pengen dapat kasih karunia. Enggak semua nih. Saya ingin dapat kasih karunia. Siap dipermalukan? Ini, bukan Tuhan itu mau bikin kita jadi nggak enak ya, kadang kalah kan begitu. Maaf ya, kita sambil belajar. Maria masih virgin kata Inggris saja, masih gadis ting-ting, baru bertunangan dengan Yusuf, belum nikah, murni virgin. Tapi maaf kata, turunlah malaikat. Siapa namanya? Ayo kita ngulang. Gabriel. Bicara. Kaget dia, waduh. Ada makhluk. Kalau hantu gimana? Kita kaget, apalagi sendiri ya. Wih, lagi perempuan didatangi sama makhluk. Jangan. Sesungguhnya dan seterusnya kalimat dari surga melalui Gabriel ya, engkau akan mengandung dan engkau melahirkan seorang anak, namanya diberi nama Yesus. Dia akan melepaskan kaumnya dari kesengsaraan. Bagaimana mungkin terjadi? Saya masih virgin, saya masih gadis, saya baru bertunangan, belum menikah. Roh Kudus akan menaungimu. Jadi kandungan Maria dari Roh Kudus. Ini perlu diingatin lagi, takut ada pelajaran aneh hari ini. Banyak pelajaran aneh ya. Udah jangan sudah sebarang terima dari Roh Kudus. Benih perempuan, nggak ada benih perempuan, benih laki-laki. Tapi Tuhan mau pakai siapa? Itu namanya apa? Kasih karunia. Baru dia bilang, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah menurut kehendak. Jadi kalau dapat kasih karunia bilangnya begitu ya. Jadilah menurut kehendak. Gak enak, maaf ya, kalau tiba-tiba misalnya saya minjem anak saya masih virgin dia ya. Tiba-tiba harus hamil dia. Waduh, tetangga cemper rame bukan? Apa ini? Kalau nggak ngerti apa keilahian Tuhan turun pada anak saya misalkan ya. Ini kan ngeri. Nabi bilang, kamu mendapat kasih karunia. Baru dia ngerti. Jadi dia nolak. Aduh, saya nggak nolak. Saya kan masih gadis. Ini bukan hubungan suami istri, bukan. Ini Tuhan pinjam. Baru dia ngerti. Walaupun nggak mudah nerima. Siapa? Apalagi zaman-zaman dulu ya, orang sangat sensitif ya terhadap hal begituan. Kalau sekarang orang masa bodoh. Oh, gimana? Yang penting gua kenyang, gua senang. Egois tinggi ya sekarang masa bodoh. Oh, dulu kan sangat sensitif hal-hal begituan. Tuh makanya kalau dapat kasih karunia, siap juga padahal tidak dipermalukan. Berkat. Sama-sama kita ngomong, yang lain kan dapat. Ya, titipan ya hal ilahi di dalam kandungannya hanya Maria. Jadi yang pertama, mengapa Yesus dari Bukit Golgota tertuju pada Maria? Dia ingat Maria. Ya memang saja jasmani ibunya ya mendapat kasih karunia. Berbahagialah orang yang mendapat kasih karunia, amin. Jangan dipermalukan ya, orang Kristen, orang kan itu dipermalukan. Puji Tuhan. Orang Kristen itu artinya pengikut. Dia pasti tadi pujian sudah disinggung. Dia pasti punya apa tadi tiket yang kedua? Keselamatan kekal. Amin. Tuh. Biarin permalukan, biarin diejek. Apa-apa jangan balas. Karena engkau dapat kasih karunia. Terus saya kalau diejek minder. Pagi lewat betul orang suci lewat. Anak Tuhan lewat. Dulu saya minder. Kalau sekarang di anak Tuhan, haleluya. Bener enak di anak Tuhan ya. Dulu hina maksudnya. Si haleluya, si kurang uyah. Kan gak enak dibilang haleluya kurang uyah. Yang banyak garam di dapur ya. Banyak kan garam. Kurang uyah itu kurang garam. Ini gak ngerti. Orang sudah ngerti ya kurang uyah ya. Udahlah, sekarang lama ngerti. Dulu saya agak minder.
Jadi anak pendeta. Kenapa? Nah, hina, wah ini orang sebelah saya. Tapi sekarang sih puji Tuhan. Kemana-mana, om. Pegang sana, om. Pegang sini, om. Ampun, om dah. Pokoknya makanya jangan balas jahat sama utamanya. Itu harus pancarin. Jangan ke tetangga buat bau. Ya. Senang, semuanya Sandi punya tetangga baru, senang dia. Dia nutup diri. Masih murah apa aja. Jadi kita bermasyarakat tuh kelihatan dari sehari-harinya. Saya yakin di sini udah praktek ya, udah pada praktek. Ya. Lalu yang kedua, kenapa dia respon pada Maria? Respon pada Maria, saya bisa baca lagi di dalam membacakan Lukas 2 ayat 48. 2, 3. Dan terjenganglah mereka. Nyapa engkau berbuat demikian kami? Bapamu dan aku cemas mencari. Kisahnya waktu Yesus umur 12 tahun ke Bait Allah. Memang usia 12 tahun laki-laki harus ke Bait Allah di Yerusalem setahun 3 kali. Maka merayakan dia akan hari-hari besar. Itu aja. Tiba-tiba kemana tuh anak? Gak ada. Toto ibu bapaknya pulang aja, emang ramai sekali tuh. Ramai sama orang ramai. Anak juga saya juga kasih hello ibu bapak, inget ya. Jangan lupa sama anak, amin. Mentang-mentang udah jalan bebas, wah mau jalan, wah ramai orang. Anak ditinggalin. Yesus kemana Pak? Biasanya yang paling ribut kan ibu-ibu ya. Kenapa ibu-ibu? Bab nemploknya 9 bulan di ibu. Gak ada nemplok di laki-laki, gak ada. Nanti nemplok. Masa kehilangan, wah, mau cari. Marah nih. Ada enggak Yesus? Kayak teman-teman, gak tahu. Ada enggak Yesus? Gak tahu. Pindah ke Bait Allah di Yerusalem, jauh. Cari, ada di Bait Allah. Kita ngobrol sama imam berbagi ayat, berbagi firman. Ingat ya kisahnya ya. Yesus kemana? Yesus bilang apa? Aku harus mengerjakan pekerjaan Bapakku. Dalam konteks ini Yesus bukan bicara anak dengan ibu lagi, tapi sudah bicara keilahian. Oh, ingat ya. Yesus kan berdouble ya, ada ilahi, ada manusia, ya. Di sini konteksnya Yesus secara ilahi. Aku harus mengerjakan pekerjaan Bapakku. Baru ngerti. Nah, Maria masih bingung. Jadi, ya Yesus senang pada Maria, pada Yusuf juga, salah satunya pada Maria, karena Maria suka mencari Yesus. Halo, Maria suka mencari. Yang di rumah sama, Maria suka mencari. Yang di gereja juga sama. Mengapa Yesus respon? Karena Maria. Sama-sama kita katakan. Jangan biarkan Yesus hilang. Amin. Jangan biarkan Yesus hilang. Amin. Yesus hilang gimana? Kan dia mah Allah Maha Kuasa. Intinya jangan jauh dari itu. Nah, hari-hari agak rewel dulu karena kondisi hari ini kan begitu ya, agak ada yang hari kebaktian ya, dikasih tahu ada, ada ya, tapi nggak datang, jadi bingung saya. Ya agak rewel, saya bilang ya, agak rewel sementara diingetin. Boleh pemirsa bilang silakan aja, kita alat-alat udah lengkap, pokoknya jaga aja prokes, silakan, nggak ada larangan. Ini masih kosong di atas kita, ya belum 50% malah, silakan manfaatkan fasilitas. Saya bilang, masa ibadah dilarang? Ibadah tidak boleh di, ya, kalau ngeganggu nggak boleh. Kalau kita amburadul nggak boleh. Ya, makanya ketika dapat nasihat ini saya dapat juga berkat. Ya,
Lalu kita dapat yang kedua apa? Tadi Maria suka mencari poin kedua. Poin yang ketiga ayat 51. Masih dalam pasal yang sama, Lukas 2 ayat yang ke-51-nya. Kalau ya. Baca lagi sama-sama. Di sini yang di rumah juga sama. 2, 3. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam. Poin ini yang Yesus juga respon. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Menyimpan. Menyimpan apa, Fir? Saudara menyimpan firman? Saudara menyimpan firman? Saudara menyimpan firman? Kalau ada apa-apa, firman. Buat lagi. Kalau ada apa-apa, ingat firman. Buat lagi. Banyak masalah, ingat firman. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Buat lagi. Dalam kekurangan, ingat firman. Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan kuasanya. Jadi 4 ayat 9 ya. Allahku akan mencukupi. Sakit, ingat firman. Allah baca buku. Ya, aku akan tolong. Engkau istirahat dulu. Kalau nggak sakit, kamu nggak pernah istirahat. Baik Tuhan. Banyak masalah, ada ayatnya. Tuhanlah gembala yang baik, bukan kekurangan. Banyak ayat-ayat itu menguatkan. Disimpan, halo, disimpan. Kalau Rebo kita kasih ayat perkatakan ya, saya kasih itu. Kita disimpan, disimpan. Kalau ada masalah, kuat lagi, kuat lagi, kuat. Maria menyimpan perkataan Yesus. Jangan debat aja, perang ayat aja. Kalau YouTube perang, udah saya nggak mau, males dah. Nggak ada artinya debat-debat ya. Nggak ada tambah iman, yang ada tambah. Makanya firman bukan buat didebat. Firman buat diterima, disimpan, dipraktekkan. Amin. Ya, yang ketiga saya apa? Perkataan. Dan yang keempat, kita respon pada Maria yang keempat. Yohanes 2 ayat 3. Yohanes 2 ayat 3. Ya. Yohanes 2 ayat 3. Ya sama-sama lagi kita baca. 2, 3. Ketika mereka kurang anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan. Kita tahu posisinya saat itu kalau anggur itu apa? Maskotnya. Ya, di Timur Tengah apalagi khususnya. Kalau nggak ada minuman anggur ini, pestanya jadi dingin. Nggak gregetnya. Nggak semangat. Pesta mungkin masih setengah. Tuhan yang hajat-hajat saya lihat, wah limpah ya. Umpur juga, puji Tuhan. Walaupun orang yang limpah, orang bilang dinginnya. Siapa lagi harus, wah puji Tuhan. Melimpah sama makanan atau melimpah sama yang datang. Puji Tuhan. Ya. Dilihat, ada nasi, ada makan, ada anggur. Maksudnya kalau pesta di Timur Tengah, ya. Yesus diundang. Ya, Maria kata bilang tadi, harusnya sama Yusuf ya, karena Yusuf sudah meninggal, jadi sama anaknya. Yesus diundang. Yesus dipanggil. Yesus, kekurangan anggur. Walaupun ada kalimat di sana nggak enak ya, tapi saya bukan bahas itu. Yang saya bahas apa? Maria, wanita, ibu, pribadi yang peduli. Yang peduli. Yang empati. Kalau simpati sama empati tinggian mana? Empati. Kalau simpati, kesian. Kesian. Tapi kalau empati, kurang beras. Bantu beras, Pak.
kurang air, kasih air. Itu kalau empati ya. Kalau simpati, aduh kartunya ya, oh cair. Itu hanya simpati, ya. Dia sakit apa kita doain, tadi yang bisa sedikit berkat. Nah itu empati di dalam maksudnya ya, nolongnya enggak sekedar basa-basi. Kalau simpati masih basa-basi, ya. Kalau udah empati, ya. Saya doain saudara dari dalam hati, Tuhan, tolonglah mereka Tuhan, tolonglah Tuhan. Seperti apa doa Musa, Tuhan, akulah yang akan masuk kerajaan surga, biarlah mereka yang masuk surga, aku enggak. Aduh, itu doanya luar biasa, sangat empati ya. Jangan Tuhan hukum, maksudnya sayang. Paulus juga alami itu. Tuhan, aku mau terhukumlah demi orang Yahudi ini, biarlah mereka selamat. Mereka keras hati, ya. Jadi begitu empatinya dia, dan Tuhan menjawab empati. Makanya kita penting empati. Jadi yang keberapa? Keempat, Maria pribadi yang peduli, pribadi yang empati. Yuk kita hafalin lagi 2, 3, Maria pribadi yang peduli dan empati. Jadi jangan suka sekian saja. Belajar pelan-pelan. Ya, lapar. Jangan berdoa dalam nama Yesus, hei lapar, kenyanglah kau. Gak bisa. Pasti makan. Ya. Kalau kamu udah mulai ibadah, kan mereka nunggu waktu, makan di dapur, apa adanya. Itu empati. Makan dah lu. Makan kan ini gimana? Empati. Gitu ya. Jadi kita lebih dalam. Lalu yang kelima, baca Yohanes 19 ayat 26 ayat 27 yang kita bahas. Baca lagi, kita ulang. Yohanes 19 ayat 26 27. Baca lagi. Dah. 2, 3. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. 27. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Apa artinya? Maria khususnya ya, ikut Yesus sampai akhir. Saudara pun ikut Yesus harus sampai akhir. Finish. Udah habis segitu. Sekarang belum habis. Ya, Yesus lihat, aduh Maria itu. Tua-tua pun, janda-janda pun tetap harinya. Yang kelima, Maria setia diuji oleh waktu. Lagi, setia diuji oleh apa? Waktu. Hari ini setia, minggu depan setia, bulan depan setia, tahun depan setia, dan tahun selanjutnya setia. Itu namanya harapan jemaat Tuhan kayak Maria. Orang lain pada ngumpet, takut. Ini kan lagi dipermalukan. Yesus sedang sengsara, tapi dia tahu ini raja di raja. Ini Tuhan, walaupun dia bukan ibu ya, dia setia. Dia tidak malu. Sepertinya anaknya disalib, tidak malu. Kenapa? Sebab dalam Yesus memang ada keilahian daripada Allah. Yang setuju katakan amin. Bukan biasa. Kau biasa nggak rame cerita sampai sekarang. Sampai detik ini. Berita tentang Yesus itu rame. Rame untuk dipercayai atau rame untuk ditolak. Tinggal saya pilih yang mana. Ya. Sekarang sedang rame. Nah, kita lihat ya. Dapat sekarang ya, ini mahal. Bagaimana Maria setia sampai Yesus ya disalib bahkan mati. Sekarang kita sedikit tentang Yohanes. Yohanes saya ambil 2 aja. Dia perhatiannya kepada Maria dan murid yang dikasih yaitu Yohanes. Yang pertama, mengapa dia juga fokus kepada Yohanes? Kita bisa lihat itu dalam Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 56. Tolong bacakan. Yang di rumah juga bisa buka. Saya ulang. Lukas. Ya, dapat ya. Oke. Tolong bacakan sama-sama, kita baca. 2, 3.
ketika hampir Yerusalem. Terus, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. 53. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Terus ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka orang Samaria itu? Terus tapi ia berpaling dan menegur mereka. Itu lagi ayat 56. Lalu mereka pergi ke desa yang begini ceritanya. Sedang naik ya, tidak masih panjang. Dia pergi ke desa Samaria. Samaria itu apa ya? Yahudi peranakan kalau sekarang, ya nggak asli. Dia nggak suka Yerusalem. Ada di sini. Ya. Lalu dua murid ini siapa tadi? Yohanes dan Yakobus marah. Orang Samaria ini nantang. Tuhan, apa saya harus minta api turun nyamber nih orang Samaria? Tuhan bilang. Apa Tuhan bilang? Iya. Enggak ya. Jangan. Berarti ini dua orang ini hebat. Kalau Mbak, saya bisa belajar yang lainnya, ini disebut anak-anak guru. Bahasa sana itu Boanerges. Apa? Boanerges, yuk. Artinya anak-anak guru. Ada ya di bahasa waktu aja. Jadi ada karunia dia. Turun api, turun. Tuhan bilang jangan. Habis dia gini-gini. Berarti Yohanes ini orangnya keras. Dan Yakobus. Pengertian yang pertama apa? Yohanes militan. Saya ulang. Yohanes apa? Bela Yesus. Mau dimacam-macamin orang Samaria. Ditolak. Ayo kita minta api dari surga turun hukum orang Samaria. Jangan. Berarti Yohanes dan siapa? Yakobus apa tadi bilang? Militan. Misalnya suara gini. Ibadah jam 10. Kalau militan jam 9 datang. Begitu ya. Ada nyinggung saya nih Om. Gak nyinggung, hanya nyindir doang. Yang di rumah juga sama. Jam 10 siap. Setengah 10 udah mandi. Pakai lompat ya. Saya punya ngobrol-ngobrol sama jemaat Jampang. Saya Om kalau ibadah di rumah pakai sepatu Om. Sampai diketawain, dia kenapa pakai sepatu di rumah? Hormati Tuhan. Woi, puji Tuhan, amin. Jarang loh, di rumah biasa apa? Maaf ya, dijauhin Tuhan sih. Maaf ya, pakai celana buntung, pakai sendal, apalagi sambil ada yang tidur-tiduran. Jangan, hormati. Siapa yang di rumah nggak nyinggung kalau ampun itu. Ya kita kan ibadah, ya kan Tuhan itu aja mudahan kan. Udah mau pakai singlet ke apa dosa bodoh. Saya belajar gitu, ini ya seperti Om David selalu. Saya kalau di rumah Om, saya pakai baju bagus ibadah, kayak wajar aja di gereja. Saya harapkan juga nanti yang di rumah ya sepertinya sopan lah, nggak harus pakai pantopel segala ya, baru ya. Nah itu dirupin nanti ya, pakai baju bagus. Tapi baju yang normal aja, masa ibadah pakai singlet. Kita ngasih Jokowi berani nggak pakai singlet? Tangkap Pak Pampres, gak sopan sama Pak Jokowi itu. Apalagi sama Tuhan Raja di segala. Tadi gue belajar. Ya. Sama anak-anak kalau ada dua badan gitu ya. Ya memang gak lihat. Tapi Tuhan, di sini memang gak ada dah kayak gitu ya. Pasti sopan ya, yang biasa juga sopan. Men. Ya sopan lah. Jadi kita lihat interpretasi Tuhan. Jadi militan tuh begitu. Rindu sama Yesusnya, itu maksudnya. Kangen sama Yesusnya, bela sama itu militan, kamu ibadah. Ada halangan gak? Tunggu. Ya, saya punya dari ibu ini Atai kalau sama Popo ya, kalau itu saya Atai. Kalau tokonya tuh, ada toko kelontong, pas hari ibadah apa? Ada tamu. Ya, saya mau ibadah dulu. Oh, kita gimana? Tunggu ya, tanggung.
Jadi sopan sekali nih nenek, ya. Omah daripada ibu gembala. Maaf ya, saya mau ibadah dulu. Contoh yang begitu langka ya. Saudara mau seperti itu? Iya dong. Kayak nggak dikasih waktu banyak, nanti juga sepenuhnya. Dulu ya, mau ibadah dulu. Jempol ini, jempol dua dah. Ya, tunggu ya. Pulang ke baktian. Jangan di gereja lagi. Malukan. Masa Tuhan nggak kasih berkat? Saya yakin Tuhan kasih berkat. Tuhan buka, tenang aja. Kadang-kadang ujian, ya, ujian, uji kita. Ya. Jadi yang pertama, sifat daripada Yohanes ini yang harusnya terang, dia bela Yesus, dia sungguh-sungguh. Ya. Lalu kedua selanjutnya kita lihat, ini tersirat ya. Yohanes ini kerasnya luar biasa, tapi lama kelamaan ikut Yesus, ikut Yesus, ikut Yesus, ikut Yesus, dia luluh. Tadinya keras, galaknya minta ampun, hatinya luluh penuh kasih. Dia gelarnya apa terakhir? Rasul kasih. Kita bilang sama-sama apa? Tuh, Yohanes tulisannya. Surat 1, 2, 3 Yohanes tulisannya. Wahyu tulisannya. Kan bicara kasih, 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 kasih. Yohanes itu, angin keras. Yesus bersama dia terus. Makanya ikut Yesus jangan masih galak-galak, hidup saudara jangan berhenti ya. Sampai di transformasi. Ya, dari gak baik jadi baik. Dari kurang rajin jadi rajin. Itu namanya mengalami transformasi. Ya, dari kurang semangat tetap semangat. Lebih semangat itu mengalami transformasi. Militannya jelek, para militannya wah luar biasa. Kalau militan luar biasa, selalu berupaya bagaimana saya bisa beribadah. Selalu bagaimana saya bisa menyenangkan hati Bapa di sorga. Ada amin? Ya. Sekarang hatinya berubah. Nah itu makanya Yesus begitu respon terhadap Maria dan Yohanes. Padahal muridnya mungkin ada yang ngintip-ngintip sama ada ya. Gak respon. Dan yang datang hari ini diharapkan saudara seperti Maria dan Yohanes. Amin. Yang setuju katakan amin. Angkat tangannya amin. Semua amin. Yang di rumah amin ya. Saya itu begitu pengennya nikmati Tuhan. Bukan kata pendeta, kata firman dalam kita. Ya. Oke, sekarang udah tahu ya 5 hal buat Maria, 2 hal buat Yohanes. Nah, kita lihat sekarang. Yesus disalib bilang apa? Ibu, ini anak. Yesus cinta keluarga. Disalib dia bilang apa? Ibu ini anakku, anakmu. Yohanes, kalau kita bilang sekarang, pelihara ibu ini. Yesus cinta keluarga. Baca nanti ya, 6 ayat 23, 23 ayat 20. Di situ bilang, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu supaya engkau berbahagia dan panjang. Saya 2 ini penting. Kita ingin bahagia, kita ingin panjang umur. Saya pengen dua-duanya, nggak mau satu. Panjang umur kita teler gitu, buat apa? Sakit atau nggak mau. Berbahagia. Jadi kalau kita menghormati orang tua, berbahagia. Dulu ada pepatah begini, orang tua merawat anak 10 nggak pusing. Ya nggak? Bisa jalan ya. Zaman dulu anaknya 10, 11, 13, 17. Malah di Citeko ada anaknya 75. Citeko Bu ya? Ada Bu. Cari Bu ya. 75 anaknya. Sampai bidannya bilang begini, udah Bu jangan melahirkan lagi. Nggak tahu tuh bisa begitu. Karunia juga ya begitu. Dia nggak mudah 75. Berapa biangan. Ya. Berbahagialah kalau kita bisa mengasihi orang tua, apalagi orang tua kita masih hidup, katakan amin. Udah meninggal mah ya kenangan ya. Mau ngasih, mau makan apel Pak, gak bisa. Mau makan dodol, gak bisa. Kita yang makan dodol, lagi palsu, copotlah dodol.
Dodolan yang ada giginya. Jadi kita mengasihi orang tua selagi doyannya apa kasih. Nggak usah takut tekor. 10 anak ya mampu. Kita 1 ibu aja nggak mampu. Tapi kalau pinjam 4 tabun suka pahere-here ya. Pahare-hare tahu pahare-hare. Mau lu kan lebih kaya. Nah, kalau ibu pengen semua anaknya diberkati. Tanya ibu-ibu kalau nggak percaya. Pengen anaknya pada renang. Nggak ada ibu-ibu. Anaknya dia selalu ya. Nggak ada. Gue mah nggak usah dibagi apa-apa. Yang penting lu inget aja sama gua. Kalau ada boleh juga. Ketemu sama ibu-ibu gitu. Om sama anak-anak tuh ngumpul aja. Senang. Kita mikirin ngasih apa-apa. Datang aja. Coba nanti kita udah sama tua ya. Rasain. Ngumpul tuh aduh senangnya luar biasa. Ya. Jadi kita pun harapannya begitu. Ya. Jadi kita lihat di sini. Yesus cinta keluarga. Amin. Dalam tujuannya apa? Kalau engkau hormati orang tua, sebab itu indah. Kalau engkau menghormati orang tua, indah di mata Tuhan. Ada amin? Indah. Indah ini keluarga berkat. Oh indah. Coba kalau berantem sama orang tua, nggak indah. Ya, tapi di sini saya yakin hormat sama orang tua, khususnya yang masih punya orang tua. Yang nggak ada, ya sama Tuhannya langsung. Ya, Tuhan, dulu saya nggak menghormati orang tua, Tuhan saya minta ampun. Ya, tolonglah Tuhan, saya mau anak-anak saya hormat, nggak usah diminta. Orang tua tuh nggak mau diminta, hormatin gua dong. Hormat datang dengan sendirinya. Kita sikap baik, pasti anak itu dibakar. Kitanya minta dihormat, malah di. Ya, bahagianya yang pertama. Lalu yang kedua dari pelajaran ini apa? Yesus bilang, Yohanes, murid-murid pelihara ibu ini, Ibu Maria ini. Artinya apa? Tanggung jawab anak kepada orang tua. Itu yang kedua apa? Tanggung jawab anak kepada orang. Berbahagialah kalau kita bisa bertanggung jawab pada orang tua. Saya dapat dari siapa nggak tahu itu satu apa bagus juga. Kita mari berebut katanya merawat orang tua. Saya ulang, mari kita berebut merawat orang tua. Jangan berebut warisan. Saya kaget juga itu bagus juga. Mari kita berebut apa? Merawat orang tua. Jangan berebut. No, mudah-mudahan nggak ada. Ya berebut sayang, ya maksudnya sayang, mumpung ada. Kalau jarak jauh online aja dia mah, gitu ya. Sekarang zaman online kan, masuk apa? Dodolipet. Jadi dua hal yang bicara ini, waktu salib, Yesus cinta keluarga. Amin. Yang kedua, tanggung jawab anak kepada orang tua. 2, 3. Harus. Yesus walaupun posisinya sedang disalibkan, dia tetap peduli. Rawat sudah janda, sudah tak mampu. Setiap saat dirawat, dibela oleh Yohanes. Dan ibadah yang sesungguhnya kan ada ayat, yaitu mengunjungi janda yang tak mampu. Ibadah. Jadi nggak ibadah di gereja aja, ibadah tuh orang susah, orang-orang pailit, ya orang-orang kekurangan, orang-orang ya sudah nggak ada pasangannya, ibadah malah dirasakan dari kita anak-anak Bapak di surga. Biarlah mata kita pun terarah seperti Yesus kepada apa tadi? Maria dan Yohanes. Biarlah mata Yesus terarah pada kita. Yuk kita ngomong sama-sama 2, 3. Penderitaan. Terarah. Luar biasa, jebat biasa. Walaupun begini pun mereka tetap setia. Kalau pandemi pun setia. Karena punya tiket 2. Tiket kekekalan sudah siap. Saya nggak mau 1. Saya butuh. Ini perlu. Apalagi di akhirat.
Dia heran nggak bisa nolongin, dia kabur. Pribadi lepas. Kalau di sini ada mama, ada bini, ada anak ya, ada popo, ada oma, ada anak tulang ya, ada sebagainya. Udah heran masing-masing. Makanya keselamatan sifatnya free. Pegang itu ya. Saya mau akhiri dengan satu kisah yang bagus. Ini sedikit saja. Dulu Jepang kuno tau ya, udah lama berarti ya. Ada cerita, memang nggak enak ceritanya. Entah kalau udah dapat apa belum. Syukur udah dapat, diingetin lagi. Yang belum dapat ya dengar ya. Jepang kuno, orang tua udah pailit, udah invalid, maksud saya udah nggak berdaya, entah bapak atau ibu, biasanya dibuang ke hutan, supaya nanti mati di dalam hutan. Dia nggak mampu nih anak, gue bawa ke hutan aja, makan meong ya. Ya. Ada satu seorang bapak muda ini, mamanya udah invalid, udah nggak berdaya. Nah, ayahnya ya Maya, mama mau dibawa ke hutan. Coba tega nggak sudah mamamu dibawa ke hutan? Keterlaluannya. Ini hukumnya begitu nih, Jepang kuno dibawa. Digendong. Masuklah dia ke hutan. Tapi mamahnya ini tiap ada ranting dia apa? Ranting pohon diapain? Dipotes ya, diambil, dijatuhin. Mak gendong, yang mama berapa beratnya ya? Mama yang nggak gembrot. Terus lewat lagi ranting, dipotesin, taruh gitu. Sampai ke tengah hutan, lalu siaplah mamahnya ini disimpan. Dan anaknya tentu balik ya ke rumah. Mamanya bilang begini, nak, gak apa-apa, saya disimpan di tengah hutan, gak apa-apa. Tapi aku udah kasih ranting. Saya ulang, aku sudah kasih ranting, patahin. Kamu nanti pulang, ikuti ranting itu supaya apa? Tidak tersesat. Anaknya suruh berubah. Hah, mama gua luar biasa. Gua mah pengen lu mati. Tapi mamanya pengen apa? Ya. Lain mamanya pengen nolong nih sang mama. Di ranting-rantingnya kan bisa pulang, ya. Oh itu di kota-kota. Salah pulang, tinggalin saya. Kalau dia nangis, dia peluk mama yang udah peot ini, maafin saya. Yuk saya gendong. Yuk kita pulang. Digendong lagi, saudaraku. Dibawa pulang lagi, dirawat, diberkati ternyata rumah tangga anak itu, amin. Enggak main-main cerita benar. Cuma Jepang kuno, jadi udah lama begitu. Jadi saudaraku, tidak sia-sia kita merawat orang tua. Amin. Amin. Yesus saja di salib. Jangan sampai sedih apalagi orang Kristen ya, memalukan orang tua ini, biarin, tidak boleh. Tidak boleh. Halo yang hadir, yang di atas, yang di rumah, orang tua diterbengkalaikan. Amin. Amin yang kurang, amin. Ya Pak Tamunnya, kan Ibu juga susah ya. Saya besuk Pak Tamun, dia juga susah. Ya Om, hare-hare katanya. Ini yang masih punya orang tua, syukuri. Berarti masih butuh kita. Masih butuh kita. Kalau di kuburan, nggak butuh lagi. Kita mau seperti Yesus. Amin. Dia peduli. Walaupun dalam penderitaan. Relalah, tolonglah. Hari ini pun. 2 poin kita masuk. Nama, apa tersebut? Yesus cinta keluarga. 2, 3. Yang kedua, tanggung jawab anak pada orang tua. Pegang itu. Kau bahagia, kau indah di mata. Kita bangkit buat itu. Kita bangkit buat itu. Itu baik. Baik buat saya. Musik silakan. Terima kasih.
Yesus baik, baik buat saya. Ya baik, saling berjamaah. Yesus baik, baik buat saya. Tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik. Wah, imani itu lihat di salib dia tetap baik. Dia peduli. Yesus baik, baik buat saya, buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik. Amin, saudaraku, Yesus baik. Sampai detik ini, bahkan sampai ke surga. Yesus baik, Yesus baik. Baik buat saya, buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Kita imani itu, di salib pun Dia tetap baik dan baik. Bapak tamun ke depan. Kita nyanyi sekali lagi, Bapak tamun berdoa. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, Yesus baik, baik buat saya. Membalas kasih-Mu. Song leader singer boleh ke depan, Bapak. Yesus baik. Singer ke depan. Aminkan pujian ini, Tuhan Yesus baik dan sangat baik buat kami, Tuhan. Kalau Tuhan sampai hari ini Tuhan kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus. Satu kemurahan Tuhan buat kami ya Bapa. Satu anugerah Tuhan Yesus kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh kami pakai Tuhan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Karena banyak Tuhan Yesus perkara-perkara yang kami hadapi hari lepas hari. Tetapi kami satu yang pasti Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Mata Tuhan selalu tertuju kepada kami Tuhan Yesus. Mata Tuhan selalu Tuhan Yesus memperhatikan keberadaan kami Tuhan. Tuhan buat saat-saat ini Bapa, situasi kehidupan yang selalu Tuhan boleh menekan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Ada banyak Tuhan perkara-perkara yang kami hadapi belakangan ini Tuhan. Kami hanya datang kepada Engkau Tuhan Yesus yang baik. Karena kami tahu Tuhan di dalam Engkau semuanya ada jawaban Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami tidak mampu Bapa, kami tidak sanggup Tuhan Yesus. Dengan kekuatan kami sendiri, tetapi ketika kami tunduk dan taat datang kepada Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus Tuhan yang membalut setiap kehidupan kami.
Mungkin Tuhan Yesus hati kami Tuhan yang terluka Tuhan Yesus. Engkau sanggup Tuhan Yesus mengobati segala beban-beban kehidupan kami Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Buat setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk kami tetap datang kepada Engkau Bapa yang baik. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan kami di dalam menjalani hidup kami ya Bapa. Karena firman itu Tuhan ya Tuhan itu sendiri Tuhan yang membangunkan kami Tuhan, yang menguatkan kami Bapa, menjamah hati kami Tuhan Yesus, sehingga kami tetap kuat di dalam menjalani setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa buat firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman itu Tuhan menjadi suluh bagi kaki kami Tuhan Yesus. Menjadi Tuhan Yesus terang buat kami Bapa, sehingga kami Tuhan semakin hari semakin diperbaharui di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami tidak dapat balas kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami tetap akan memberikan hati kami Tuhan Yesus. Persembahan yang sudah kami persiapkan dari tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan itu boleh Kau pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Di nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Kita sudah diberkati lewat firman Allah. Dan kita akan kembali jalankan persembahan yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang ingin mengembalikan milik Tuhan, dipersilahkan. Satu pujian, kita menghentar, kita membawakan persembahan yang kedua. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Haleluya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Oh, ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Amin. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Terjalin mesra, terjalin mesra sekali, ada bukti kasih di dalamnya, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Oh, ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga. Yuk kita berdiri, kita nyatakan, terjalin mesra, ada kasih di dalamnya. Amin. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Yang senang menjadi keluarga Tuhan, nyanyikan pujian ini. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin, amin. Terjalin mesra sekali, saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Oh, ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga
Ada kemesraan di dalam Tuhan. Terjalin mesra ada kasih di sana Tuhan. Amin. Haleluya. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya. Sekali lagi, semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Amin. 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 Silakan Bapak Ibu Saudara. Saya persilakan kepada Ibu Sekretaris menyampaikan pengumuman. Haleluya. Puji Tuhan, kita semakin lagi diberkati. Langsung saja pada pengumuman jadwal ibadah sepekan. Silakan Bapak Ibu Saudara lihat di multimedia yang ada. Tuhan percayakan melayani baik untuk ibadah hari Rabu jam 6. Lalu untuk hari Kamis kembali lagi komisi baik wanita di tempat ini jam 3 dan untuk komisi pria jam 6 sore. Dan untuk hari Jumat, ada ibadah doa puasa, masih tetap digabung di jam 4, baik itu di tempat ini maupun melalui Zoom. Lalu untuk hari Sabtu, ada 2 season doa pelayanan, baik itu untuk doa jam 6 yang dipimpin oleh WL, dan jam 7 untuk pelayan-pelayan Tuhan yang tidak bertugas melalui Zoom. Puji Tuhan. Dan hari Minggu ibadah mungkin untuk tunas remaja masih melalui Zoom, terus live streaming ya. Dan sekolah minggu ada yang di rumah maupun karena memang udah semakin di minggu ini banyak anak-anak sekolah minggu yang datang karena orang tuanya juga ibadah, jadi mungkin di atas juga ada jam 10:30. Dan ibadah umum berjalan seperti biasa jam 10 dan ibadah pemuda jam 1:30. Puji nama Tuhan, kita tetap berdoakan berbagai hal yang dalam kehidupan kita semakin Tuhan memberkati, dan kita juga tetap doakan untuk persembahan Paskah. Untuk ketua rayon boleh silakan dibagikan amplopnya mungkin yang sudah dibagikan. Bapak Ibu Saudara dapat mengembalikannya, nanti lihat bilangan jumlah yang Bapak Ibu Saudara berkati untuk perayaan Prapaskah dan Paskah di papan pengumuman. Puji Tuhan, kita juga tetap doakan untuk protokol kesehatan yang ada lewat kebijakan pemerintah yang dapat terrealisasi dengan baik, dan kita sebagai umat Tuhan, anak Tuhan tetap terus mau mendoakan. Doakan juga untuk setiap ketua-ketua rayon yang ada supaya tetap terus bersosialisasi dengan para anggotanya supaya dapat bekerja sama di dunia. Puji Tuhan, pengumuman sampai di sini, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita sudah diberkati Tuhan. Kita bangkit berdiri dan tetap bersyukur karena kita menerima keselamatan jasmani terlebih rohani. Amin. Di rumah yang datang, yang hadir, Tuhan berkati. Satu pujian berkati kita. Allah yang bela. Allah yang bela. Siapa lawan dia? Dia bela ibu, dia tolong bapak ibu. Lebih Saudara dapatkan perdana pemuda dengan pemuda mulai lagi. dalam Himbaulah anak-anak muda datang di komunitas muda. ku pasti dapat Lakukan semua
Allah yang bela, siapa lawan dia? Allah yang Terima kasih Tuhan bela kita, Tuhan lindungi kita, Tuhan jaga kita. Mata iman, yakinkanlah kekuatan, kesehatan, perlindungannya di bagian kita sekarang dan seterusnya. Pasti dapat, karena Dia maka kita dapat. Pasti dapat. Lakukan semua, lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. Oh, terpujilah namanya. Terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan. Yesus yang beri kekuatan. Oh, terpujilah namanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami sangat bersyukur luar biasa yang Engkau. Tak ada pribadi seperti Engkau dalam penderitaan, Engkau masih membela, masih menolong, masih melawat. Bahkan kaum yang tak mampu, termasuk janda-janda. Maria saat itu tidak berdaya. Matamu tertuju, karena Maria punya poin yang luar biasa. Itu pun buat kita, dia pasti tertuju pada saudara juga. Kita ada poin-poin tadi, percayalah, dia tidak pernah meninggalkan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapak. Terpujilah nama Bapak, berkati yang telah ambil bagian. Lawatkan kuasa-Mu, apapun pekerjaan kami, studi karir kami, cita-cita kami, rumah tangga, ekonomi, keuangan kami, kesehatan kami, jamah semua oleh kuasa-Mu. Nama-Mu dimuliakan. Tetap berdoa buat bangsa-bangsa, buat bangsa Indonesia, buat tetangga lingkungan kami, kesehatan jasmani kami, terlebih kesehatan rohani kami. Terima kasih ya Bapak, seperti Engkau telah tibakan kami di sini dengan selamat. Kami pulang dengan selamat, kita melimpah rahmat-Mu. Ibadah pemuda perdana, juga Tuhan berkati, ya pemuda dengan komunitasnya saling lagi berbagi, bersatu. Tuhan dipermuliakan. Kita arahkan hati kita pada Bapa di surga. Jemaat Tuhan, baik yang di sini yang di rumah, pulanglah engkau dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan dikerjakan oleh Roh Kudus menyertai kita sepanjang siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan. Pulang dan serukan. Saat pulang memberkati. Allah, salam jarak jauh. Siapalah